Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suamiku liburan bareng pelakornya ke luar negeri. Saat dia pulang rumah sudah aku jual hartaku, rampasku, ceraikan dia dan ku buat dijadi miskin dan jadi gelandangan. Langit sore di perumahan elit tempat tinggal Fitri perlahan mulai menguning, menggambarkan suasana hatinya yang sejak pagi terasa sepi dan dingin. Rumah itu berdiri megah, halaman tertata rapi, cat putihnya masih cerah, dan jendela-jendela besar memantulkan cahaya jingga matahari sore. Tapi seindah apapun bangunan itu, bila hatinya kosong, maka rumah pun hanya menjadi tempat tinggal tanpa nyawa. Fitri duduk di ruang keluarga, mengenakan gamis panjang warna krem dan hijab polos yang senada. Tangannya sibuk menyulam taplak meja, sesuatu yang sering ia lakukan untuk menenangkan pikirannya. Di hadapannya, secangkir teh melati mengepul perlahan. Matanya sayu menatap benang yang menjalin antara jarum dan kain, seperti pikirannya yang menjalin antara kenangan dan kenyataan yang tak selalu seindah harapan. Pernikahannya dengan Bayu berjalan hampir 8 tahun. Ia mengenalnya saat masih kuliah semester akhir, di sebuah seminar kewirausahaan di kampus. Bayu waktu itu bukan siapa-siapa, anak kontrakan, hidup pas-pasan, dan masih berjuang menyelesaikan skripsi sambil bekerja paruh waktu sebagai sopir ojek online. Fitri jatuh hati bukan karena tampangnya, tapi karena semangatnya. Ia tipe pria yang tekun, penuh semangat, dan sopan. Bagi Fitri yang berasal dari keluarga sederhana, Bayu terlihat seperti harapan. Dan bagi Bayu, Fitri adalah cahaya yang membantunya melewati masa-masa kelam. Setelah menikah, hidup tak langsung mudah. Mereka tinggal di kontrakan kecil dengan atap bocor dan kamar mandi luar. Fitri mengajar les privat dari rumah ke rumah, Bayu bekerja sebagai staf administrasi di kantor kecil. Mereka menabung setiap rupiah, menahan keinginan jalan-jalan, menunda beli motor baru, dan saling menguatkan dalam doa. Kebahagiaan mereka sederhana, bisa makan bersama, bisa menabung walau sedikit, dan bisa saling peluk meski tubuh lelah. Tahun demi tahun, keberuntungan perlahan berpihak pada Bayu. Ia mendapatkan promosi di kantornya, lalu dikenalkan dengan dunia properti oleh atasannya. Fitri mendukung penuh. Ia yang membantu membuat proposal, mencatat keuangan, bahkan mengetik email bisnis Bayu. Saat Bayu mulai naik daun, Fitri tetap menjadi orang pertama yang menyambutnya pulang dengan senyum dan teh hangat. 3 tahun terakhir, hidup mereka mulai membaik. Mereka pindah ke rumah baru, membeli mobil, dan memiliki tabungan lebih dari cukup. Tapi entah sejak kapan, Bayu mulai berubah. Ia semakin sibuk, pulang larut malam, dan jarang berbicara panjang seperti dulu. Fitri mengira itu hanya karena tekanan kerja. Ia tak curiga. Ia percaya. Karena itu yang diajarkan ibunya sejak kecil. Percaya pada suami adalah kunci rumah tangga. Fitri berdiri, membawa taplak meja setengah jadi kerak di dekat tangga. Ia menoleh ke jam dinding. Sudah pukul 7 malam. Bayu belum pulang. Sudah 3 malam berturut-turut. Alasan yang ia kirim lewat WhatsApp selalu sama. Rapat mendadak, klien datang malam-malam, atau lembur proyek. Tak ada panggilan video. Tak ada suara. Hanya balasan pendek dan dingin. Tapi Fitri tetap diam, mencoba tidak memancing keributan. Ia berjalan ke dapur, memeriksa lauk yang ia masak sejak sore. Ikan bandeng presto, sambal terasi, dan sayur asem, menu favorit Bayu dulu, saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit. Tapi semua hanya tersaji di meja, tak tersentuh. Fitri kembali duduk di meja makan, menatap ponselnya yang diam. Tak ada notifikasi. Tak ada chat baru dari Bayu. Matanya menerawang, mengingat perbincangan terakhir mereka seminggu lalu, saat Bayu tiba-tiba berkata ingin beli tiket ke luar negeri untuk urusan kerja. Fitri sempat bertanya, "Bisa aku ikut?" Tapi Bayu tertawa kecil. "Ini bukan liburan, Fit. Nanti kamu bosan." Ia diam setelah itu. Tak ingin terlihat mencurigai. Hari-hari Fitri diisi dengan kesibukan rumah tangga. Ia tak punya anak. Dokter bilang ada sedikit gangguan hormon, dan Bayu belum sempat ikut program pendampingan karena terlalu sibuk. Tapi Fitri tak pernah merasa sendiri. Ia mengisi waktu dengan mengajar anak-anak tetangga, kadang membuat kue untuk dijual online,
atau menyulam untuk terapi dirinya sendiri. Malam itu, Fitri mengambil album foto pernikahan mereka. Satu persatu ia buka. Senyuman Bayu begitu lebar di foto-foto itu. Tatapannya penuh cinta. Ia memeluk Fitri seolah tak ingin kehilangan. Tapi kenangan itu kini hanya tinggal gambar mati. Entah kenapa, Fitri merasa Bayu yang ada di album itu sudah tak lagi sama dengan pria yang kini sering mengabaikannya. Hatinya perih. Ia merasa sendirian di rumah besar itu. Ranjang mereka terasa lebih dingin. Tak ada pelukan hangat. Tak ada suara napas Bayu di sampingnya. Ia menatap langit-langit kamar, lalu memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia ingin percaya, ingin yakin semuanya baik-baik saja. Tapi hati kecilnya mulai goyah. Pagi harinya, Fitri bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berdandan rapi, dan mengenakan gamis biru laut yang sudah lama tak ia pakai. Ia ingin terlihat cantik ketika menyambut Bayu, berharap pria itu pulang lebih awal. Tapi hingga matahari tergelincir ke barat, bayang Bayu tak kunjung tampak. Teleponnya tak diangkat. Pesannya hanya dibaca. Fitri mencoba mengalihkan pikiran dengan menyapu halaman, menyiram bunga, dan mengecek toko online kecilnya. Tapi semua itu tak mampu mengusir kekosongan di dadanya. Ia merasa seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Seperti seseorang yang berdiri di stasiun, menanti kereta yang tak kunjung datang. Petang hari, ia memberanikan diri membuka Instagram Bayu. Sebuah unggahan baru muncul, foto Bayu di bandara, tersenyum lebar, mengenakan kemeja putih dan celana jeans mahal. Di sebelahnya, seorang wanita muda berambut panjang dengan baju ketat bergaya Korea, menyender manja di bahunya. Captionnya sederhana, "Finally, time to refresh after all the hard work." Work-life. Fitri terdiam. Tangannya gemetar. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Tak ada penjelasan. Tak ada perkenalan. Tapi dari cara mereka berfoto, terlalu intim untuk disebut rekan kerja biasa. Fitri menahan napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Ia mematikan ponsel, berjalan ke kamar, lalu mengunci pintu dan menangis tanpa suara. Malam itu ia tidur dengan mata bengkak dan dada sesak. Tapi di balik air mata yang mengalir deras, muncul sebuah ketegasan. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan ia tak akan tinggal diam terlalu lama. Pagi itu langit mendung. Awan kelabu menggantung di atas kota. Seakan tahu bahwa hati seorang istri tengah diliputi keraguan dan kecurigaan yang tak lagi bisa ditutupi dengan doa dan senyum. Fitri berdiri di depan jendela kamar, tirai digeser pelan, matanya kosong menatap jalanan depan rumah yang sepi. Sudah 3 hari sejak unggahan Bayu bersama wanita itu muncul di media sosial. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak ada percakapan. Seakan keberadaannya sebagai istri sudah tak berarti lagi. Ia duduk di atas ranjang, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Bayu dalam foto itu penuh cinta. Tapi cinta itu kini terasa seperti sandiwara yang sudah usang. Fitri menarik napas dalam, lalu bangkit. Ia tak mau larut dalam kesedihan. Ia perlu tenang. Perlu berpikir jernih. Belum waktunya gegabah. Belum saatnya meledak. Tapi hatinya tahu, waktunya akan tiba. Sejak 2 tahun terakhir, Bayu memang mulai berubah. Ia yang dulu hangat dan suka bercerita, kini lebih banyak diam. Ia yang dulu tak pernah absen mengantar Fitri ke pasar, kini bahkan lupa tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ia yang dulu rela duduk berjam-jam mendengarkan keluh kesah Fitri, kini hanya menjawab dengan, "Ya," atau "nanti aja." Fitri sempat berpikir mungkin itu hanya karena tekanan kerja. Tapi perlahan ia sadar, bukan stres kerja yang membuat suaminya berubah, tapi adanya orang lain yang membuat hatinya berpaling. Awalnya, Fitri tak pernah curiga. Ia tipe wanita yang mempercayai suaminya sepenuh hati. Setiap kali Bayu pulang telat, ia hanya menyiapkan makanan hangat dan menyambut dengan senyum. Ketika Bayu jarang menyentuhnya, ia mengira itu karena kelelahan. Tapi kemudian ia menemukan parfum wanita di dalam mobil Bayu, padahal Fitri tak pernah memakai merek itu. Waktu ia tanya, Bayu menjawab singkat, punya rekan kerja yang nitip. Dan Fitri, lagi-lagi menelan jawaban itu mentah-mentah. Beberapa kali Bayu mulai bersikap aneh. Ia sering menyimpan ponsel dalam saku, membawanya bahkan saat ke kamar mandi, dan menghapus riwayat panggilan.
Ia juga mulai sering keluar kota secara mendadak. Saat Fitri minta ikut, Bayu selalu menolak. Alasannya selalu sama. Rapat penting, klien tidak suka bawa pasangan, urusan kantor. Tapi setelah unggahan itu muncul, semua potongan puzzle perlahan menyatu. Hari itu Fitri memberanikan diri menghubungi nomor Bayu. Panggilan tersambung, tapi tidak diangkat. Ia coba lagi. Tetap sama. Ia akhirnya mengirim pesan, "Aku hanya ingin tahu kabarmu. Semoga kamu baik-baik saja." Lalu ia diam. Tak berharap banyak. Benar saja. Pesan dibaca, tapi tak dibalas. Fitri hanya memeluk lututnya, duduk di ruang tengah, memeluk guling dan menangis dalam diam. Ia tahu, suaminya bukan lagi orang yang sama. Sore hari, Fitri kedatangan tetangganya, Bu Rita, yang datang membawa onde-onde dan sedikit obrolan ringan. "Fit, suamimu keluar negeri ya? Aku lihat di story temen anakku, ada yang kayak Bayu di bandara. Tapi bareng cewek cantik. Wah, istrimu cakep gini masih doyan jajan ya?" Katanya sambil tertawa kecil. Fitri hanya tersenyum, berusaha tetap tenang, meski hatinya seperti disayat. Fitri mulai menyibukkan diri. Ia membuka kembali bisnis kecil yang sempat ia tutup karena ingin fokus rumah tangga. Ia kembali membuat kue, menerima pesanan, dan kembali mengisi waktu dengan produktif. Tapi tiap malam, ketika rumah sepi dan hanya ada bunyi detak jam dinding, Fitri selalu kembali menangis dalam doa. Ia memohon agar Tuhan memberinya kekuatan, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk melangkah ketika waktunya tiba. Beberapa hari kemudian, Bayu pulang. Tapi bukan pulang ke rumah. Ia hanya mengirim pesan, "Aku nginep di apartemen dulu, banyak kerjaan." Fitri hanya menatap layar ponsel itu lama. Ia tak membalas. Tak tahu harus menjawab apa. Bahkan sekadar bertanya, "Kamu di mana?" pun terasa sia-sia. Fitri akhirnya mulai menelusuri lebih dalam. Ia membuat akun Instagram palsu, mengikuti wanita yang bersama Bayu di foto. Dari situ, ia menemukan segalanya. Nama wanita itu adalah Tika, wanita single, masih usia 25 tahun, influencer kecil-kecilan, hobi traveling, dan sangat aktif memamerkan kemesraannya dengan pria yang wajahnya selalu disensor sebagian. Tapi dari bentuk tubuh dan postur, Fitri tahu itu Bayu. Ia hafal bahkan dari punggung dan cara berdiri. Semua kecurigaan mulai berubah menjadi bukti. Fitri mulai menyimpan tangkapan layar. Ia mulai mencatat tanggal, jam, dan lokasi yang muncul. Ia bahkan menyewa seorang teman lamanya yang kini bekerja sebagai pengacara untuk konsultasi. Tapi ia tak terburu-buru. Ia ingin tahu sejauh apa Bayu akan mengingkari pernikahan mereka. Di hadapan orang lain, Fitri tetap tenang. Ia tetap terlihat sebagai istri yang setia, yang menunggu suaminya pulang kerja. Tapi di dalam hati, ia menyusun langkah demi langkah. Ia tahu, ketika kepercayaan dikhianati, maka satu-satunya jalan bukan lagi menunggu keajaiban, tapi menentukan kapan akan berhenti menjadi korban. Satu malam, Fitri duduk di balkon, sendirian. Di tangannya ada surat-surat rumah, STNK mobil, buku tabungan, dan semua dokumen yang selama ini ia urus sendiri. Bayu selama ini terlalu sibuk untuk mengurus aset. Semua surat penting disimpan Fitri. Ia membaca satu persatu. Mengingat kembali perjuangan mereka dari nol, dari kontrakan bau hingga rumah 2 lantai ini. Air mata kembali mengalir. Tapi kini bukan tangisan sedih. Tapi tangisan kekuatan. Ia tahu, ia punya kuasa untuk menentukan akhir dari cerita ini. Ia hanya tinggal menunggu waktu. Pagi itu, Fitri menyusun pakaian yang baru selesai dicuci, melipat satu persatu sambil sesekali memandang ke arah ponselnya yang tergeletak di meja. Tak ada pesan dari Bayu. Sudah 2 hari. Biasanya meski hanya 1-2 kata, Bayu akan mengirimkan pesan pendek sebagai alasan keterlambatannya pulang. Tapi kali ini tidak. Hening. Bahkan dering telepon pun tak pernah tersambung. Fitri sudah tidak lagi berharap banyak. Ia merasa seperti seseorang yang sedang menunggu orang asing pulang ke rumahnya. Suaminya yang dulu ramah dan terbuka kini telah menjelma jadi sosok dingin yang terasa jauh bahkan saat berdiri di hadapannya. Yang lebih menyakitkan, lelaki itu tidak sadar bahwa wanita yang ia abaikan adalah istri sahnya sendiri. Sore harinya, Fitri duduk di ruang tamu, memperhatikan kalender yang tergantung di dinding.
Sebuah lingkaran merah ia buat sendiri pada tanggal 2 hari ke depan, tanggal ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Dulu, setiap tanggal itu datang, Bayu selalu menyiapkan kejutan kecil. Tak harus mewah, kadang hanya bunga mawar dari taman belakang, atau sekotak coklat murah dengan secarik catatan cinta yang ditulis tangan. Namun tahun ini, tak ada tanda-tanda bahwa Bayu akan pulang. Bahkan keberadaannya pun entah di mana. Sekitar pukul 5 sore, ponsel Fitri berbunyi. Notifikasi Instagram muncul. Ia membuka dengan malas, dan matanya langsung menangkap satu foto terbaru di akun Tika, wanita yang selama ini diduganya sebagai selingkuhan Bayu. Di foto itu, terlihat Bayu mengenakan kemeja linen putih dan celana kain krem, berdiri di tepi kolam renang sebuah resort mewah, memandangi laut biru yang terbentang luas. Di sebelahnya, Tika duduk dengan bikini merah muda, memegang gelas minuman, dan tersenyum ke kamera. Captionnya berbunyi, "Rest is also part of productivity, especially with the right person." Hati merah 2. Tag lokasi, Maldives. Fitri mematung. Jari-jarinya gemetar memegang ponsel. Ia perbesar foto itu, mengamati wajah Bayu dengan seksama. Tatapannya santai, wajahnya tenang, seperti tak ada beban, seolah tak meninggalkan seorang istri yang selama ini mendukungnya mati-matian. Dan lebih menyakitkan lagi, tanggal unggahan itu bertepatan dengan tanggal yang seharusnya menjadi momen spesial bagi mereka berdua. Tanpa sadar, air mata Fitri mengalir. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, bahunya bergetar menahan isak. Hatinya remuk. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena selama ini ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya perasaannya saja, bahwa Bayu masih peduli. Namun kini, kenyataan menamparnya terlalu keras. Ia tak bisa lagi bersembunyi dari fakta bahwa suaminya, lelaki yang dulu memintanya hidup bersama dalam suka dan duka, telah memilih untuk menikmati liburan bersama perempuan lain, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Malam itu, Fitri tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja Bayu, ruangan yang dulu selalu tertutup dan jarang ia masuki. Ia memaksa dirinya membuka laptop milik suaminya yang selama ini dikunci dengan password. Ia mencoba tanggal lahir Bayu, nama ibunya, hingga nomor pernikahan mereka. Setelah beberapa percobaan gagal, akhirnya layar laptop terbuka setelah ia mencoba nama Tika 87 sebagai password. Seketika, tubuh Fitri lemas. Satu persatu dokumen, foto, dan email yang tersimpan dalam folder pribadi Bayu dibuka. Ada tiket pesawat ke Maldives 2 orang, reservasi hotel 5 malam di resort mahal, percakapan email dengan travel agent, hingga bukti pembayaran spa untuk pasangan. Semuanya jelas. Semua bukti di hadapannya mengatakan satu hal. Bayu tidak hanya berselingkuh, tapi telah mempersiapkan semuanya secara matang dan penuh kebohongan. Fitri menutup laptop perlahan. Ia mengusap wajahnya yang mulai kering dari tangis. Ia memandang cermin di dinding. Refleksi dirinya terlihat kuat meski matanya sembab. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Untuk pertama kalinya pula, ia merasa tidak ingin lagi menyelamatkan pernikahan ini. Keesokan paginya, Fitri pergi ke bank. Ia mencetak seluruh rekening atas nama suaminya dan dirinya. Untungnya, sejak awal menikah, Bayu menyerahkan pengelolaan seluruh keuangan pada Fitri. Termasuk rekening rumah, deposito, bahkan beberapa aset investasi digital. Ia hanya menerima laporan, tidak terlalu peduli pada detail. Dan kini, semua itu menjadi kekuatan yang tak disadari Bayu telah ia serahkan sepenuhnya pada istri yang tengah ia hianati. Fitri mulai mencatat daftar aset, surat-surat rumah, kendaraan, asuransi, tanah investasi, bahkan pembelian saham online. Semuanya terdata rapi di sebuah map biru yang ia simpan dalam brankas kecil di kamar pribadi mereka. Map itu kini ia bawa ke ruang kerja. Satu persatu ia fotokopi, satu persatu ia pelajari, dan satu persatu ia siapkan untuk langkah selanjutnya. Di hari yang sama, ia menghubungi Lita, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai pengacara. Mereka bertemu di sebuah kafe tenang di pusat kota. Fitri datang mengenakan gamis biru muda dan kerudung pastel. Wajahnya tampak tenang meski matanya masih menyimpan kelelahan. "Fit, kamu yakin ini yang kamu mau?" tanya Lita sambil membuka berkas yang disodorkan Fitri. Fitri menatap lurus sahabatnya. "Aku sudah terlalu lama diam. Aku perlu ambil kembali kendaliku. Kalau aku terus bertahan,
aku hanya akan jadi istri yang disisihkan. Tapi kalau aku bergerak, aku bisa mengatur jalan keluarnya. Dan aku mau, saat dia pulang, semuanya sudah selesai. Lita mengangguk pelan. Kamu tahu, ini akan panjang. Kamu siap? Fitri tersenyum pahit. Sudah 8 tahun aku menemaninya dari nol. Tapi sekarang dia pergi menikmati hasilnya dengan perempuan lain. Yang panjang bukan proses perceraiannya. Yang panjang itu kesabaranku selama ini. Lita terdiam sejenak, lalu mulai mempersiapkan dokumen hukum. Ia tahu, Fitri bukan sedang marah. Ia sedang bangkit. Sore itu, Fitri pulang ke rumah dengan wajah tenang. Ia masuk ke kamar, mengganti pakaian, lalu menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Tak ada lagi masakan 2 porsi, tak ada lagi lauk favorit Bayu. Hanya sepiring nasi, sayur bening, dan tahu goreng. Ia makan perlahan, menikmati keheningan yang dulu menyakitkan, kini justru menenangkan. Fitri tahu, Bayu akan kembali. Tapi ketika itu terjadi, ia bukan lagi istri yang sama. Ia bukan lagi wanita yang akan menangis memohon penjelasan. Ia sudah menyiapkan semuanya. Rumah ini, harta ini, semuanya milik bersama secara hukum, tapi ia tahu bagaimana sistem bekerja. Ia tahu celah, tahu kekuatan dokumen, dan tahu bagaimana menjaga haknya. Bayu mungkin mengira bahwa ia bisa bersenang-senang tanpa konsekuensi. Tapi lelaki itu lupa satu hal. Fitri bukan wanita lemah. Ia tidak berteriak, tidak mengamuk, tidak mengumbar di media sosial. Ia diam, namun dalam diamnya, ada badai yang pelan-pelan ia bangun. Dan ketika badai itu datang, Bayu tak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Fitri duduk di ranjang, membuka map birunya, lalu mengecek ulang semua dokumen yang telah ditandatangani dan disiapkan. Ia tersenyum kecil, lalu menutupnya rapat. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya malam itu. Tapi di dalam hati, ia berbisik pelan. Aku sudah siap. Hujan turun pelan-pelan sejak pagi. Awan menggantung berat, seperti perasaan Fitri yang tak kunjung reda. Langkahnya menyusuri koridor rumah terasa berat, seolah tiap ubin mengingatkannya pada cerita yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama suaminya. Cerita yang perlahan runtuh oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ia duduk di ruang tengah, masih mengenakan gamis biru tua dengan kerudung polos. Di hadapannya, setumpuk dokumen tersebar di meja kayu. Sambil menatap satu persatu berkas yang telah ia siapkan bersama Lita, pikirannya melayang pada perjalanan rumah tangganya. Dulu, rumah ini dibeli dengan hasil tabungan bersama. Fitri yang mengatur cicilan, memilih furnitur, menata setiap ruang dengan tangan sendiri. Bayu hanya menyumbang ide, selebihnya Fitri yang mewujudkan. Kini rumah itu terasa asing. Tidak ada suara langkah Bayu yang dulu biasa terdengar dari lantai atas. Tidak ada aroma parfum khas Bayu yang biasa memenuhi kamar tidur mereka. Yang tersisa hanya jejak dan sisa-sisa kenangan yang tak lagi terasa hangat. Fitri mengambil satu foto pernikahan mereka yang tersisa di dinding. Ia pandangi lama, memperhatikan setiap detail. Senyum lebar Bayu, sorot mata yang penuh harap, dan dirinya sendiri yang waktu itu begitu yakin bahwa lelaki di sampingnya akan setia seumur hidup. Tapi ternyata cinta tidak selalu menjamin setia. Kadang, cinta hanya tinggal janji di atas kertas. Ia menurunkan foto itu, membungkusnya dengan koran, lalu memasukkannya ke dalam kardus bersama beberapa foto lainnya. Hari ini ia mulai membereskan rumah. Bukan karena ingin pindah segera, tapi karena hatinya ingin bersih dari semua luka. Tiap sudut rumah harus ia sterilkan dari bayangan lelaki yang mengkhianatinya. Siang itu, Fitri membuka laci meja kerja Bayu. Di dalamnya, ada berkas-berkas lama yang sebagian sudah berdebu. Ada info perjalanan bisnis, nota pembelian jam tangan mewah, dan selembar tiket konser atas nama 2 orang, Bayu dan Tika. Ia mengambil dokumen itu, menatapnya, lalu tersenyum getir. Tak ada rasa marah lagi. Yang tersisa hanya kecewa yang terlalu dalam untuk bisa dijelaskan. Ia mengambil semua surat yang berhubungan dengan harta bersama, surat rumah, BPKB mobil, sertifikat investasi, dan lainnya. Semua atas nama Bayu dan dirinya sebagai pasangan suami istri. Tapi karena sejak awal Fitri yang mengurus semua administrasi, Bayu tak menyadari bahwa sebagian besar surat itu sudah dipisah dan diam-diam dialihkan secara hukum atas nama Fitri sendiri. Beberapa hari lalu,
ia bersama Lita diam-diam mengurus peralihan itu. Dengan persetujuan pengacara dan kelengkapan dokumen, kini hampir seluruh aset telah diamankan. Bayu belum tahu. Dan memang, ia tak perlu tahu. Setidaknya belum saat ini. Sore hari, suara notifikasi terdengar dari ponsel Fitri. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Bu Fitri, mohon maaf, saya staf resepsionis Hotel Maldives. Kami hanya ingin mengonfirmasi bahwa tamu atas nama Bayu Santoso telah melakukan perpanjangan menginap hingga 3 hari ke depan. Terima kasih. Fitri membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ternyata Bayu tak hanya liburan, tapi memperpanjang masa tinggalnya. Ia benar-benar tak berniat pulang. Tidak satupun pesan dari suaminya. Bahkan untuk sekadar menanyakan kabar rumah pun tidak. Lelaki itu sepenuhnya hilang dari kehidupan rumah tangga. Malam hari, Fitri duduk di ranjang sendirian. Angin masuk dari celah jendela yang belum ditutup sempurna. Ia memeluk lututnya, menyandarkan dagu pada lipatan tangan. Ia memejamkan mata, dan dalam diam, ia mendengar suara hatinya sendiri. Suara yang berkata bahwa semua ini sudah cukup. Ia telah memberi lebih dari cukup waktu. Telah memberi cukup banyak kesempatan. Tapi Bayu memilih untuk terus menyakiti. Tiba-tiba ia teringat percakapan terakhir dengan almarhumah ibunya 5 tahun lalu. Waktu itu, ibunya berkata dengan suara lirih, "Kalau suatu hari kamu disakiti, jangan balas dengan benci. Tapi juga jangan diam dan mengemis kasih. Berdirilah. Tunjukkan bahwa kamu bukan wanita yang bisa diinjak." Kata-kata itu kini menjadi semacam mantra yang memperkuat langkah Fitri. Ia mengambil buku catatan, menulis dengan tangan sendiri. Jika ia memilih meninggalkan rumah ini demi wanita lain, maka rumah ini bukan lagi miliknya ketika ia kembali. Keesokan paginya, Fitri bangun lebih pagi. Ia mandi, beres-beres, lalu pergi ke kantor notaris yang telah ia hubungi sebelumnya. Ia membawa semua surat asli rumah dan mobil. Hari ini, ia mengurus legalisasi surat kuasa atas harta Gonogini. Ia tak ingin tergesa-gesa, tapi ia tahu, waktu semakin dekat. Bayu pasti akan pulang. Dan ia tak boleh datang tanpa menerima apa-apa. Sore itu, ia menerima telepon dari Lita. "Semua sudah beres. Fit, kita tinggal menunggu kamu tanda tangan final untuk surat pengajuan cerai." Fitri diam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang. "Aku akan tanda tangan, tapi bukan hari ini. Aku ingin dia sendiri yang melihat dengan matanya bahwa rumah ini tak lagi miliknya. Bahwa istrinya bukan wanita bodoh yang akan diam dan menunggu." Lita tak berkata apa-apa. Ia tahu, sahabatnya itu sudah melewati banyak luka dan telah siap melangkah. Malam menjelang. Fitri kembali duduk di meja makan. Kali ini ia menyiapkan 2 piring. Tapi bukan untuk Bayu. Ia mengundang tetangganya, Bu Rita, untuk makan malam. Mereka makan sambil berbincang ringan. Fitri tertawa, mengobrol, dan sesekali menyisip teh. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sedang menunggu detik-detik kedatangan Bayu. Menunggu bagaimana wajah suaminya saat tahu bahwa hidup yang ia tinggalkan tak akan sama lagi saat ia kembali. Fitri duduk di balkon, menatap lampu jalan yang mulai menyala. Hatinya tenang. Ia tidak lagi gemetar. Ia tidak lagi menangis. Luka itu masih ada, tapi kini berubah menjadi api yang menyala di dalam dirinya. Api yang tidak membakar, tapi menerangi. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Tapi kali ini, ia tidak takut. Bayu turun dari mobil taksi bandara dengan langkah malas. Ranselnya tersampir di punggung, koper besar ditarik dengan satu tangan. Wajahnya kusam, kulitnya sedikit terbakar matahari, dan matanya tampak lelah meski baru saja pulang dari liburan yang katanya penuh, refreshing. Ia sempat bersiul pelan sambil mengangkat bahu, mencoba tampak santai padahal hatinya sedang penuh kecemasan. Ia menatap gerbang rumahnya yang menjulang tinggi, mencoba mengusir rasa bersalah yang diam-diam menyelinap di dadanya. Ia sudah terlalu lama menghilang. 3 minggu. Tanpa kabar jelas, tanpa pulang, tanpa menjelaskan apapun pada istrinya. Tapi dalam pikirannya, Fitri pasti tetap menunggunya. Seperti biasa. Bayu tersenyum kecil, menyentuh pagar rumah. Tapi senyumnya sirna saat jari-jarinya menyentuh besi yang terkunci dengan gembok besar berwarna hitam. Gembok yang bukan miliknya. Ia mengernyit,
menekan bel pintu otomatis yang selama ini ia aktifkan dari aplikasi ponsel. Tapi tidak menyala. Ia mencoba lagi, masih nihil. Rumah itu tampak asing. Beberapa detik kemudian, muncul seorang satpam tua dari rumah sebelah, menghampirinya. "Maaf, Pak, rumah ini kosong. Sudah tidak ada orang." Bayu mengerutkan kening. "Kosong? Saya tinggal di sini, Pak." Satpam itu menatap Bayu sebentar, seolah mengenali wajahnya. "Oh, Bapak yang dulu tinggal di sini ya? Maaf, saya baru 2 minggu jaga di sini. Tapi yang pasti, rumah ini sudah tidak berpenghuni. Katanya, pemiliknya sudah pindah. Kata orang komplek, rumah ini mau dijual." Bayu membeku. Ia memandangi rumahnya sekali lagi, dan memang terasa berbeda. Jendela-jendela tertutup rapat, tirai digulung, tidak ada sepatu di depan pintu, tidak ada tanaman bunga yang biasa menghiasi teras. Bahkan patung keramik kecil pemberian Fitri pun tak ada. Rumah itu seperti tubuh tanpa jiwa. Ia segera merogoh ponsel, menelpon Fitri. Nada sambung panjang, tapi tidak diangkat. Ia coba lagi. Masih sama. Ketika akhirnya telepon diangkat, hanya suara rekaman yang terdengar. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Bayu menggerutu. "Apa-apaan ini, Fitri? Main pergi tanpa bilang-bilang?" Ia berbalik, duduk di pinggir trotoar, melepaskan topi dan mengusap wajahnya. Peluh mulai menetes di kening. Ia mencoba membuka aplikasi rekening bank di ponselnya. Saat layar memuat, matanya melebar. Saldo, Rp62.000. Ia mencoba membuka tabungan bersama. Layar menampilkan error. Ia berulang kali mencoba, tapi semua akses tertolak. Ia langsung menelepon manajer bank langganannya. Suara di ujung telepon tenang menjawab, "Maaf Pak Bayu, seluruh akun yang Anda miliki telah dialihkan atas permintaan hukum yang sah. Semua surat sudah ditandatangani Ibu Fitri sesuai hak gonogini dan atas kuasa yang telah ditentukan sebelumnya." "Apa maksudnya ini?" Bayu membentak. "Maaf, kami hanya menjalankan prosedur, Pak." Bayu menutup telepon dengan tangan gemetar. Koper di sampingnya tampak terlalu besar untuk lelaki yang kini bahkan tidak punya tempat pulang. Ia memandang langit, lalu rumahnya lagi. Rumah itu bukan lagi miliknya. Bahkan tidak tahu harus kemana sekarang. Sementara itu, jauh dari sana, Fitri sedang duduk di kursi sebuah kafe elegan, menikmati segelas kopi hitam dan sepiring kroasang hangat. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang krem, wajahnya tenang dan cerah. Di depannya duduk Lita, tersenyum puas sambil menyerahkan dokumen final. "Semuanya sudah selesai. Rumah itu kini resmi atas nama kamu. Dan surat cerai sudah tinggal menunggu sidang." Bayu nggak bisa apa-apa. Dia kehilangan semuanya, karena kamu tahu kapan harus berhenti memberi. Fitri mengangguk pelan. "Aku hanya membalas dengan cara yang paling sopan." Lita tertawa. "Sopan? Kamu ngusir dia dari rumah, nutup semua rekening, dan bikin dia miskin. Itu sopan?" Fitri tersenyum, tapi matanya dingin. "Lebih sopan daripada aku memaki di depan umum. Lebih sopan daripada mempermalukannya di media sosial. Aku cuma memastikan dia tahu apa rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Sama seperti yang dia lakukan padaku." Ia menyesap kopi pelan. Hatinya tidak lagi sesak. Justru terasa lapang. Ia tak menyesali apapun. 8 tahun hidup bersama bukan waktu yang singkat. Tapi ia sadar, mempertahankan seseorang yang sudah tak ingin pulang hanya membuat luka semakin dalam. Di rumah kontrakan kecil yang kini ia tempati, Fitri hidup sederhana. Tapi ia merasa bebas. Ia bisa tidur tenang tanpa curiga. Bisa memasak tanpa berharap siapa-siapa akan pulang. Ia bisa tersenyum pada dirinya sendiri di cermin tanpa berpura-pura bahagia. Ia tidak kaya secara materi seperti dulu, tapi ia kaya akan harga diri. Di seberang jalan, Bayu duduk di halte, menatap kosong ke arah lalu lintas. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sebagian besar sudah sibuk dengan hidup masing-masing. Tika, wanita yang ia banggakan di media sosial, juga tak lagi menjawab pesannya. Mungkin sudah menemukan target baru. Bayu menggenggam ponsel erat-erat. Di layar, foto profil Fitri tak bisa dilihat. Akun telah memblokirnya. Perlahan,
Ia menyadari satu persatu pintu tertutup. Dan kini ia benar-benar sendiri. Malam menjelang, hujan kembali turun. Bayu masih di luar, duduk di bawah atap halte, memeluk tubuhnya yang menggigil. Di benaknya, terputar ulang semua momen saat ia dan Fitri masih tinggal di kontrakan kecil. Saat mereka masak bareng, makan seadanya, tertawa karena hal-hal remeh. Semua itu kini hanya kenangan. Ia memilih hancurkan semua demi wanita yang bahkan tidak peduli padanya saat dompetnya kosong. Sementara itu, Fitri menutup laptopnya dan bersiap tidur. Di samping tempat tidur, ada bingkai kecil bertuliskan, "Jangan takut kehilangan orang yang tak takut kehilanganmu." Ia menyelimuti tubuhnya, mematikan lampu, dan tidur dengan senyum kecil di bibirnya. Bayu terduduk lemas di halte tua di pinggir kota. Hujan gerimis masih turun, membasahi ujung celananya yang kotor oleh cipratan air jalanan. Dulu, ia terbiasa duduk di lounge bandara dengan segelas kopi mahal, menanti panggilan pesawat ke negara-negara eksotis. Sekarang, satu-satunya panggilan yang ia tunggu hanyalah nasib baik, jika memang ada yang sudi menyapa. Tangannya dingin, jari-jarinya menggigil. Satu-satunya benda berharga yang tersisa hanyalah ponsel yang baterainya kini tinggal 4%. Ia sudah mencoba menelepon beberapa teman dekat, tapi semua seolah menghindar. Beberapa menjawab singkat, lalu mengaku sedang sibuk. Yang lain bahkan langsung memutus sambungan. Bayu mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya butuh waktu. Mungkin mereka sedang ada urusan, katanya dalam hati. Tapi ia tahu, ini lebih dari sekadar kebetulan. Dunia mulai menolaknya. 2 hari berlalu sejak ia pulang ke rumah dan mendapati semuanya telah hilang. Istri, rumah, aset, tabungan, harga diri. Ia menginap di losmen murah dengan uang sisa yang ia temukan di dompet kecil dalam koper. Tapi hari ini, bahkan losmen itu pun menyuruhnya pergi karena tidak sanggup membayar untuk malam berikutnya. Ia sempat mencoba ke kantor lamanya, tempat ia dulu menjadi manajer pemasaran yang disegani. Tapi saat masuk ke lobi dan bertemu satpam, jawaban yang ia terima menyakitkan. "Maaf Pak Bayu, Anda sudah tidak terdaftar sebagai karyawan aktif sejak 2 minggu lalu. Pengunduran diri Anda sudah diproses. Ditandatangani oleh atasan langsung. Tertulis bahwa Anda mengajukan resign saat berada di luar negeri." Bayu terpaku. Ia tak pernah menulis surat pengunduran diri. Tapi saat ia bertanya lebih lanjut, staf HR hanya menunjukkan surat dengan tanda tangan yang mirip miliknya. Entah bagaimana bisa terjadi. Ia berjalan keluar kantor itu dengan langkah gemetar. Jalan raya padat, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang peduli pada pria yang pernah berdasi mahal dan berdiri dengan kepala tegak itu. Sekarang, ia hanya sosok asing dengan wajah penuh kelelahan dan mata yang kehilangan cahaya. Bayu lalu memutuskan untuk mengunjungi seorang teman lamanya, Dimas, yang dulu sering nongkrong dengannya. Ia datang ke rumah Dimas dengan harapan akan diterima dan bisa menginap semalam. Tapi setibanya di sana, pintu hanya dibuka sedikit. Bewah, lama gak ketemu, kata Dimas, tapi suaranya canggung. Bayu tersenyum lemah. "Bro, gue lagi kena masalah. Bisa nginep semalam aja?" Dimas menoleh ke dalam rumah, lalu balik menatap Bayu. "Maaf ya, istri gue lagi sakit. Gue juga lagi ada urusan keluarga. Kalau bisa, lo cari penginapan dulu ya." Bayu hanya menunduk. "Oke, gak apa-apa." Ia berjalan menjauh tanpa melihat ke belakang. Ia tahu Dimas berbohong. Tapi ia juga sadar, mungkin ia memang tak pantas lagi minta tolong. Apalagi setelah semua orang tahu bahwa rumah tangganya hancur karena dirinya sendiri. Ia bukan korban. Ia pelaku. Malam tiba dengan cepat. Bayu duduk di emperan toko yang sudah tutup. Ia mencoba menghubungi Tika, wanita yang dulu membuatnya merasa muda dan bergairah kembali. Tapi nomor Tika kini tidak bisa dihubungi. Di WhatsApp, ia sudah diblokir. Ia buka Instagram, akun Tika kini berubah menjadi akun private. Semua foto kebersamaan mereka telah dihapus. Bayu menggeleng-geleng pelan. Ia benar-benar sendiri sekarang. Di sisi lain kota, Fitri sedang duduk di sebuah ruang sidang pengadilan agama. Mengenakan kemeja putih dan rok panjang hitam, ia tampak tenang meski degup jantungnya kencang. Hari itu adalah sidang perdana cerainya dengan Bayu. Namun Bayu tidak hadir.
Seorang petugas menyampaikan bahwa surat panggilan telah dikirim ke alamat terakhir, namun tak pernah ada konfirmasi balasan. Fitri menandatangani surat yang diajukan pengacaranya. Lita duduk di sampingnya, mendampingi sepanjang proses. Fit, kamu siap dengan konsekuensinya? Setelah ini, kamu benar-benar bukan istrinya lagi. Fitri menatap jauh ke arah jendela, melihat langit Jakarta yang kelabu. Aku sudah bukan istrinya sejak hari dia memilih liburan bersama wanita lain. Sekarang aku hanya mengakhiri ikatan kertasnya. Lita mengangguk perlahan. Usai sidang, Fitri tidak langsung pulang. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar kota, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Di tangan kirinya, ia menggenggam map berisi surat cerai sementara. Di langkah-langkahnya, ada keputusan yang tak akan pernah ia sesali. Ia sampai di apartemen kecil yang kini ia sewa sendiri. Tempat itu sederhana, hanya 2 kamar dan 1 ruang tengah. Tapi nyaman, bersih, dan yang terpenting, bebas dari luka masa lalu. Ia membuka pintu, menggantung kerudungnya, lalu menyalakan musik lembut dari speaker kecil di pojok ruangan. Sambil membuat teh, Fitri duduk di sofa sambil membuka pesan dari beberapa kenalan yang mendukungnya sejak kabar perceraiannya mulai terdengar. Beberapa bahkan dari wanita lain yang juga pernah mengalami hal serupa. Dikhianati, ditinggalkan, lalu bangkit sendiri. Fitri hanya membalas dengan kalimat singkat tapi penuh makna. Jangan pernah merendahkan dirimu demi mempertahankan seseorang yang tak menghargaimu. Sementara itu, di malam yang dingin, Bayu tertidur di sebuah warung 24 jam di pojok jalan. Pemilik warung iba melihat keadaannya, memberi secangkir kopi dan selembar selimut tipis. Tapi bahkan kopi itu pun terasa hambar bagi Bayu. Ia menatap langit-langit warung, lalu menutup matanya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan yang dinamakan kehilangan total. Bukan hanya istri, bukan hanya rumah, bukan hanya harta, tapi juga harga dirinya. Ia mencoba menyalahkan keadaan. Tapi semakin ia merenung, semakin ia sadar, semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dan kini, tidak ada jalan kembali. Langit pagi tampak suram. Awan kelabu menggantung berat di atas kota, seolah tahu bahwa hari itu, seseorang akan menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Di pinggiran terminal kecil, seorang pria duduk tertunduk dengan tubuh mengigil, beralaskan kardus tipis dan selimut bekas yang ia dapat dari seseorang yang iba kemarin malam. Wajahnya kusam, tak terurus, dengan mata sembab karena kelelahan. Ia nyaris tidak tidur, tidak makan, dan tidak punya tujuan. Sejak ditolak oleh kantor lama, kehilangan akses rekening, dan tidak bisa menghubungi siapapun, ia seperti manusia yang terputus dari dunia. Yang ada hanya dirinya dan rasa malu yang membungkus tubuhnya seperti kabut dingin. Ia menatap selembar uang 50 ribuan yang masih tersisa di saku. Uang terakhir. Ia tak tahu apakah akan digunakan untuk membeli nasi atau membayar ojek demi mencari tempat berteduh lain. Kepalanya berdenyut. Perutnya lapar. Tapi yang paling sakit adalah batinnya. Kosong, remuk, terhina. Sementara itu, di sudut kota lain, Fitri bersiap mengenakan pakaian rapi. Hari itu ia mendapat undangan khusus sebagai pembicara di sebuah seminar wanita. Tema acaranya, bangkit dari luka, berdiri dengan kekuatan sendiri. Ia berdiri di depan cermin, membenarkan kerudungnya yang berwarna abu lembut. Wajahnya bersih tanpa banyak riasan, namun pancaran matanya menunjukkan ketegasan dan ketenangan. Tidak ada lagi jejak istri yang dulu terus-menerus bertanya, kenapa dia berubah? Kini, hanya ada perempuan yang tahu apa yang layak ia perjuangkan, dan tahu kapan harus berhenti memperjuangkan orang yang tak menghargainya. Di ruang seminar, Fitri berdiri di podium, menceritakan pengalamannya tanpa menyebut nama. Ia bicara dengan suara yang tenang, namun menusuk hati. Ada saat di mana kita harus memilih, apakah akan terus memelihara luka karena cinta, atau membiarkan cinta pergi agar luka kita sembuh. Saya memilih sembuh. Walau harus berdarah-darah di awal, tapi luka itu sembuh dengan harga diri utuh. Ucapnya, diiringi tepuk tangan para peserta. Fitri mengakhiri seminar dengan senyum, lalu didekati beberapa perempuan yang menangis sambil memeluknya. Banyak dari mereka yang ternyata juga mengalami hal serupa. Dikhianati. Ditinggal, dianggap tidak cukup. Tapi kini, mereka merasa tidak sendiri. Setelah acara,
Fitri berjalan menuju parkiran. Ia membuka ponsel, mengecek pesan dari pengacaranya. Fitri, info terakhir yang kami terima, Bayu tinggal sementara di pinggir terminal lama. Kami dapat dari relawan sosial yang tak sengaja mengenalinya. Kondisinya buruk. Fitri berhenti berjalan. Matanya tak berkedip. Ia membaca pesan itu 2 kali. 3 kali. Tangannya gemetar sesaat, tapi ia cepat menguasai diri. Ia duduk di dalam mobil, memejamkan mata. Pikirannya penuh dengan ingatan. Bayu yang dulu semangat mengantar Fitri belanja. Bayu yang dulu rajin memasakkan sarapan meski hanya telur ceplok. Bayu yang dulu menangis saat mereka pertama kali punya rumah, walau rumah itu hasil jerih payah Fitri. Dan kini, Bayu tidur di jalan, tanpa arah, karena memilih untuk mengkhianati semua yang ia bangun bersama istri sahnya. Fitri menghela napas panjang. Ia menghubungi seorang relawan sosial, minta informasi lebih lengkap. Lalu ia berkendara pelan menuju terminal tua itu. Bukan karena ingin memaafkan, tapi karena ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa karma benar-benar datang, bahwa orang yang dulu merendahkannya kini menerima bayaran paling mahal. Setibanya di sana, ia tidak langsung turun. Ia duduk dalam mobil, mengintip dari balik kaca. Tepat di bawah pohon beringin di pojok terminal, seorang pria tergeletak dengan kepala tertutup jaket lusuh, tubuh meringkuk karena udara dingin. Kaki kirinya dibebat dengan kain sobek, seperti terluka. Di sekelilingnya, beberapa orang berwajah lelah tanpa asyik mengobrol, tak memedulikan Bayu yang diam. Fitri tak kuasa menahan air mata. Bukan karena kasihan, tapi karena semua ini nyata. Lelaki yang dulu memeluknya dengan janji sehidup semati, kini tergeletak seperti tak punya arah hidup. Ia ingin merasa puas. Tapi yang muncul justru luka lama yang seolah terbuka kembali. Namun ia sadar, ini bukan lagi urusannya. Ia keluar dari mobil, berdiri dari kejauhan. Bayu belum menyadari. Fitri menatapnya lama. Dulu, ia bisa meneriakkan nama itu dengan cinta. Tapi sekarang, bahkan untuk memanggil pun terasa asing. Bayu perlahan mengangkat kepala. Matanya sembab. Ia melihat sosok Fitri berdiri tak jauh dari situ. Untuk sesaat, wajahnya berubah. Ada keterkejutan. Ada rasa malu. Ada harap. Fitri, lirihnya. Fitri menatap, tidak mendekat. Kamu. Bayu bangkit perlahan. Ia tertatih, berdiri dengan susah payah. Fitri, tolong aku. Fitri tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, membiarkan angin menyibakkan kerudungnya. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Lanjut Bayu, suaranya serak. Aku salah, aku bodoh. Aku hancur. Fitri menatap matanya. Untuk sesaat, ia melihat kembali lelaki yang dulu ia cintai. Tapi bayangan itu cepat lenyap, tergantikan oleh kenyataan pahit. Lelaki itu sendiri yang menghancurkan segalanya. Kamu datang padaku karena tidak punya siapa-siapa. Tapi waktu aku menangis mencari kamu, kamu justru pergi bersama orang lain. Ucap Fitri pelan, suaranya dingin. Bayu menunduk. Maafkan aku, tolong aku. Fitri menarik napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Tapi aku tak akan pernah lupa. Ia berbalik. Bayu mencoba melangkah mendekat, tapi tubuhnya ambruk. Fitri tidak menoleh lagi. Ia masuk ke mobil, menutup pintu perlahan. Dari dalam, ia hanya melihat Bayu yang tertunduk, memegangi lutut. Seorang relawan mendekati Bayu, membantu. Fitri tersenyum kecil, menyalakan mesin. Kamu tidak kehilangan karena takdir, Bayu. Kamu kehilangan karena pilihanmu sendiri. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan terminal, meninggalkan masa lalu yang telah ia kubur tanpa nisan. Fitri membuka jendela apartemennya, membiarkan angin pagi masuk dengan pelan. Hari itu, langit tampak cerah, kontras sekali dengan apa yang ia rasakan semalam. Perjalanan menemui Bayu di terminal kemarin meninggalkan banyak rasa. Bukan rasa rindu, bukan juga kasihan. Tapi semacam perasaan asing yang membuat dirinya sadar, ia sudah benar-benar selesai. Ia kembali duduk di meja makan, menyeduh teh hangat. Di depannya, berkas sidang cerai sudah ditandatangani, tinggal menunggu keputusan hakim pada minggu depan. Hatinya tidak lagi bergejolak.
Justru ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak beberapa tahun terakhir bersama Bayu. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia kenali, relawan sosial yang kemarin membantu Bayu. Ibu Fitri, mohon maaf jika mengganggu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Pak Bayu tadi pagi dibawa ke klinik karena demam tinggi dan dehidrasi. Saat ini beliau sedang dirawat. Kami akan berupaya semampu kami. Fitri menutup pesan itu tanpa membalas. Ia tidak ingin terlalu jauh larut dalam rasa iba. Ia telah mengambil langkah panjang untuk sampai sejauh ini, dan ia tidak boleh kembali hanya karena sisa emosi yang muncul sesaat. Ia lalu beranjak dari meja makan dan membuka laptopnya. Sejak berpisah dari Bayu, ia mulai mengembangkan bisnis kecil-kecilan yang dulu pernah ia impikan, menjual baju muslimah dengan desain simpel namun elegan. Bersama Lita, ia mengelola toko online, dari mulai desain, pengiriman, hingga pemasaran. Hari ini, ia mendapat pesanan besar dari sebuah butik di luar kota. Fitri tersenyum senang. Ia tahu hidupnya akan tetap berjalan. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena kali ini, ia menata hidup tanpa menumpukan harapan pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Di seberang kota, di dalam sebuah klinik sederhana, Bayu terbaring dengan wajah pucat. Infus menancap di tangannya, dan tubuhnya menggigil meski selimut telah membalut. Beberapa kali ia terbatuk, suaranya lemah dan matanya kosong. Seorang relawan duduk di sampingnya. Wanita paruh baya dengan wajah sabar, memandangi Bayu dengan prihatin. "Kamu dulu kerja di mana, Nak?" tanya wanita itu pelan. Bayu tersenyum kecut. "Dulu saya punya rumah, mobil, istri yang baik, semua yang orang inginkan. Tapi saya buang semuanya demi kesenangan sesaat. Sekarang, saya hanya punya sisa penyesalan." Wanita itu mengangguk. Kadang, Tuhan mengizinkan kita jatuh sedalam-dalamnya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Bayu menatap langit-langit ruangan. Setiap malam, ia bermimpi tentang Fitri. Tentang rumah mereka yang hangat, tentang tawa di meja makan, tentang semua yang ia tinggalkan. Sekarang, bahkan untuk meminta maaf pun, rasanya terlalu terlambat. Fitri sudah berubah. Sudah terlalu kuat untuk kembali dipatahkan oleh dirinya lagi. 3 hari kemudian, sidang cerai final digelar. Fitri datang dengan penampilan sederhana namun rapi. Kali ini, Bayu hadir juga, ditemani relawan yang memberinya pakaian bersih dan sedikit semangat. Sidang berjalan singkat. Hakim menyatakan bahwa pernikahan telah berakhir secara sah. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Tidak ada pengakuan menyentuh atau pelukan perpisahan seperti dalam cerita sinetron. Yang ada hanya 2 orang yang pernah saling mencintai. Kini duduk berjauhan, tanpa kata, dan tanpa sisa ikatan. Usai sidang, Fitri berjalan melewati Bayu yang berdiri di lorong. Lelaki itu menunduk, lalu berbicara lirih. "Terima kasih, karena kamu pernah mencintai aku, Fit." Fitri menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Lalu menjawab, "Dan kamu telah mengajari aku bahwa mencintai orang yang salah bisa menghancurkan segalanya. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar membangun diriku sendiri." Bayu menahan napas. Tidak ada air mata. Hanya kepedihan yang diam-diam merambat ke seluruh tubuhnya. Fitri berjalan pergi. Langkahnya mantap. Ia tidak menoleh lagi. Karena hari itu, ia benar-benar menutup satu pintu yang sudah terlalu lama membebaninya. Setibanya di rumah, Fitri membuka jendela. Udara sore masuk dengan lembut. Ia duduk di kursi kayu di balkon, menulis di jurnalnya. "Aku pernah mencintai orang yang salah, dan nyaris kehilangan diriku sendiri. Tapi hari ini, aku berdiri lagi. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sadar, tidak semua luka harus dibalut dengan cinta. Beberapa luka hanya bisa sembuh jika kita berhenti berharap pada orang yang melukai." Ia menutup buku itu, menatap langit jingga, dan menghela napas. Hati yang dulu penuh luka, kini perlahan menjadi ruang yang damai. Bayu, entah berada di mana malam itu. Mungkin di pinggir jalan. Mungkin di klinik yang sama. Mungkin hanya duduk memandangi langit yang sama. Tapi satu hal pasti, dunia sudah berubah, dan tidak semua orang yang jatuh akan diberi tangan untuk bangkit. Beberapa harus bangkit sendiri, jika mereka masih punya nyali. Dan Bayu,
Masih belum tahu apakah ia cukup kuat untuk memulainya dari nol, atau akan terus mengutuk kesalahannya sampai waktu habis. Beberapa minggu telah berlalu sejak sidang terakhir. Di kalender dinding apartemen, tanggal perceraian telah lama dicoret, menjadi tanda bahwa Fitri resmi bebas dari ikatan yang selama ini menyiksanya dalam diam. Tapi justru setelah semuanya usai, hidup terasa jauh lebih bermakna. Pagi itu Fitri bangun tanpa terburu-buru. Ia tidak lagi harus menyiapkan sarapan untuk pria yang kini bahkan tak ia anggap pernah ada. Ia bisa memilih ingin memulai hari dengan membaca buku, berjalan-jalan di taman, atau sekadar menonton film dokumenter sambil menyeruput teh hangat. Kebebasan kecil, yang dulu terasa mustahil di tengah drama rumah tangga yang membebaninya. Ia menata hidupnya perlahan. Toko online yang ia kelola bersama Lita mulai berkembang. Mereka kini sudah punya 2 karyawan freelance untuk menangani packing dan pengiriman. Di akun media sosial toko, banyak pelanggan mulai memuji desain bajunya yang anggun dan nyaman dikenakan. Suatu hari, Fitri menerima undangan menjadi pembicara dalam sebuah forum komunitas perempuan penyintas kekerasan emosional dalam rumah tangga. Ia sempat menolak, namun Lita meyakinkannya. Fit, ceritamu bukan hanya soal luka, tapi soal bangkit. Dan banyak wanita di luar sana yang butuh tahu bahwa mereka juga bisa berdiri seperti kamu. Fitri akhirnya setuju. Malam sebelum acara, ia duduk di kamar, membuka lembar jurnal yang dulu ia tulis di tengah rasa sakit. Kini, ia mulai menulis lagi. Tapi kali ini bukan dalam keadaan terpuruk, melainkan dalam suasana hati yang mulai sembuh. Aku tak lagi menyesali kepergian orang yang tidak tahu cara bertahan. Aku justru bersyukur, karena dari kepergian itulah aku bertemu kembali dengan diriku sendiri. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari gemerlap, Bayu berjalan menyusuri trotoar dengan sandal jepit usang. Rambutnya acak-acakan, jaket pemberian relawan sudah mulai robek di bagian bahu. Beberapa hari ini ia bekerja sebagai buruh angkut di pasar malam. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi dan 1 botol air. Bayu bukan lagi pria dengan sikap arogan. Kini ia lebih banyak menunduk, lebih sering diam, dan tak pernah bicara soal masa lalu. Tapi malam itu, ia duduk di sudut pasar, menatap langit sambil menggenggam ponsel pinjaman milik salah satu teman barunya. Ia membuka media sosial Fitri. Meski sudah tak berteman lagi, ia masih bisa melihat beberapa unggahan yang terbuka. Salah satunya adalah foto Fitri sedang berbicara di panggung forum komunitas. Di caption tertulis, "Tak semua kehilangan adalah akhir. Kadang itu pintu menuju hidup baru yang jauh lebih sehat." Bayu memejamkan mata. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya ia sadar dirinya bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan versi terbaik dirinya sendiri. Versi yang dulu begitu dicintai Fitri, saat ia masih sederhana, jujur, dan setia. Di panggung forum itu, Fitri berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Aku pernah mengira bahwa mencintai dengan tulus pasti dibalas dengan setia. Tapi kenyataan tidak selalu seperti itu. Cinta bisa tetap tulus, tapi bukan berarti harus membiarkan dirimu dilukai. Kita punya hak untuk pergi dari orang yang tidak pernah benar-benar ingin tinggal." Tepuk tangan mengiringi akhir pidatonya. Beberapa peserta menangis, beberapa tersenyum sambil mengangguk. Fitri tak menyangka bahwa lukanya, yang dulu ia anggap memalukan, kini justru menjadi kekuatan yang menguatkan orang lain. Setelah acara selesai, seorang wanita tua menghampirinya. "Anakku, kamu telah membuktikan bahwa kekuatan bukan tentang memaki atau membalas, tapi tentang mampu bangkit dan tersenyum meski dipatahkan." Fitri memegang tangan wanita itu, dan hanya bisa menjawab dengan senyum penuh haru. Malam itu, ia pulang ke apartemennya dan memandangi kota dari balik jendela. Lampu-lampu jalan menyala, kendaraan berlalu lalang, dan di dalam hatinya, tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada dendam. Hanya ruang yang tenang. Sementara itu, Bayu berjalan ke musala kecil di dekat pasar. Ia duduk di sudut, menunduk lama, lalu bersujud. Bukan meminta Fitri kembali. Ia tahu itu tidak mungkin. Tapi ia mulai meminta ampun untuk semua yang telah ia hancurkan. Ia mulai belajar berbicara dengan Tuhan. Setelah sekian lama ia bicara hanya dengan egonya sendiri. Hari-hari berikutnya, hidup membawa mereka pada jalan masing-masing. Fitri menghadiri pelatihan bisnis perempuan, membimbing wanita-wanita muda yang baru mulai berwirausaha. Ia juga mulai menulis buku,
Kisah tentang perjalanannya dari istri yang hancur, hingga menjadi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Bayu masih menjadi buruh angkut. Tapi kini ia tidak lagi merutuki nasib. Ia menerima pekerjaannya dengan hati yang pasrah. Suatu hari, ia berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya yang sempit. Wajahnya jauh berbeda. Tapi di matanya, mulai muncul sedikit sinar. Sinar yang berasal dari penyesalan yang tulus, bukan sekadar ingin kembali. Ia menulis sebuah surat. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk mengakui semuanya. Fitri, jika surat ini sampai ke kamu, aku hanya ingin bilang satu hal. Aku tak pernah benar-benar tahu betapa berharganya kamu sampai semuanya hilang. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan utuh. Maaf karena aku tak mampu menjaganya. Aku tak akan mengganggu hidupmu lagi. Tapi aku berjanji, jika suatu hari kita bertemu lagi, aku akan menjadi lelaki yang jauh lebih tahu diri. Surat itu tidak pernah ia kirimkan. Ia simpan di bawah bantal, sebagai pengingat, bahwa tidak semua jalan pulang ditakdirkan untuk kembali ke rumah yang lama. Kadang, jalan pulang hanyalah tempat di mana seseorang mulai belajar mengenal dirinya kembali, dan membangun hidup baru dari reruntuhan masa lalu. Langit Jakarta hari itu tidak terlalu cerah, tapi tidak juga mendung. Cuaca yang ambigu, seperti suasana hati seseorang yang baru selesai melintasi badai panjang dan kini sedang berdiri di tepi keheningan. Fitri duduk di sebuah bangku taman, mengenakan blus krem dengan jilbab biru laut. Di tangannya tergenggam secangkir kopi yang dibungkus kertas dari gerai langganannya. Pandangannya menatap ke arah pepohonan yang mulai berubah warna karena musim yang berganti. Di sampingnya, sebuah map berisi draft naskah buku pertamanya. Buku itu bukan sekadar cerita, tapi catatan panjang tentang perjalanan perempuan yang sempat terpuruk karena cinta yang salah, lalu memilih bangkit tanpa menoleh ke belakang. Judul naskah itu, yang tersisa setelah pergi. Dalam bab-bab buku itu, ia tidak hanya menulis kisah tentang dirinya dan Bayu, tapi juga kisah banyak perempuan yang datang padanya selama proses penyembuhan. Kisah perempuan yang diselingkuhi, ditinggal saat sakit, diremehkan karena tidak bisa punya anak, atau dibungkam dalam rumah tangga yang penuh tekanan. Semua luka itu ia rangkum, bukan untuk dijadikan peluru balas dendam, tapi menjadi bahan bakar untuk menyemangati yang lain. Hari itu, Fitri juga mendapat kabar baik. Penerbit besar menyetujui naskah bukunya dan akan mencetak 5.000 eksemplar cetakan pertama. Fitri terdiam lama di balkon apartemennya, lalu menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ia menemukan suara yang selama ini terkubur di balik tangisnya dulu. Sementara itu, Bayu berdiri di depan toko kelontong tempat ia bekerja membantu bongkar muatan. Tubuhnya lebih kurus, namun wajahnya tampak lebih damai. Ia kini tinggal di kamar petakan kecil seharga 100.000 semalam. Masih jauh dari nyaman, tapi ia tidak mengeluh. Setidaknya, ia tidak lagi tidur di emperan. Beberapa anak muda datang membawa barang belanjaan, dan Bayu segera membantu mereka dengan cekatan. Ia tidak peduli jika mereka tidak tahu siapa dirinya dulu. Ia bahkan merasa lebih lega karena tidak harus hidup dalam pencitraan. Sore harinya, saat beres-beres, Bayu membuka surat lusuh yang selama ini ia simpan di bawah bantal. Surat yang ditulisnya untuk Fitri tapi tak pernah dikirimkan. Ia membaca ulang kata-katanya, lalu menatap langit senja. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tidak besar, tapi tulus. Ia lalu merobek surat itu pelan-pelan, lalu membiarkannya diterbangkan angin sore. Bukan karena ia membenci Fitri, tapi karena akhirnya ia benar-benar melepaskan. Bukan hanya perempuan itu, tapi juga egonya, kenangan yang menyakitkan, dan dirinya yang dulu. Di waktu yang hampir bersamaan, Fitri menginjakan kaki di sebuah gedung tinggi, tempat digelarnya peluncuran buku perdananya. Para tamu mulai berdatangan. Lita, sahabatnya yang setia, berdiri di sisi kiri panggung sambil memegang mikrofon. Kita semua pernah jatuh. Tapi tidak semua dari kita punya keberanian untuk berdiri dan melangkah lagi, ujar Lita membuka acara. Hari ini kita merayakan bukan hanya terbitnya sebuah buku, tapi lahirnya kembali seorang perempuan hebat yang telah berhasil berdamai dengan masa lalunya. Hadirin, mari kita sambut Fitri. Tepuk tangan menggelegar di ruangan. Fitri melangkah ke atas panggung dengan tenang, membawa naskah bukunya yang sudah dicetak rapi. Ia berdiri di depan mikrofon. Wajahnya tenang,
Tapi suara hatinya bergemuruh. Ia melihat banyak mata yang menatapnya penuh harapan. Mata perempuan yang diam-diam membawa luka, tapi tak pernah berani bicara. Aku bukan perempuan yang sempurna, ujar Fitri perlahan, suaranya bening. Aku pernah mencintai orang yang salah. Aku pernah memaksakan kebahagiaan dalam hubungan yang hancur. Tapi kemudian aku sadar bahwa tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan diriku, selain diriku sendiri. Ia menghela napas. Buku ini bukan tentang mantan suamiku, tapi tentang perempuan yang dulu hampir kehilangan dirinya karena mencintai seseorang terlalu dalam. Buku ini tentang aku, dan tentang semua perempuan yang pernah patah tapi tetap memilih bangkit. Tepuk tangan kembali terdengar. Setelah acara selesai, Fitri duduk sendirian di sudut ruangan, menatap langit senja dari jendela kaca yang besar. Ponselnya berdering pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semua yang sudah aku hancurkan. Tapi aku mendoakan kamu bahagia. Dan semoga kamu selalu kuat. Maaf, Fitri. Dari lelaki yang tidak layak kamu cintai. Fitri tidak membalas. Ia hanya menatap layar ponsel itu lama, lalu menghapus pesan itu tanpa keraguan. Bukan karena ia membenci Bayu. Tapi karena kini, ia tak perlu lagi menyimpan apapun yang tidak membawa kedamaian. Di luar gedung, lampu-lampu mulai menyala. Kota tetap bising. Orang-orang tetap sibuk. Tapi bagi Fitri, hari itu adalah penanda baru, bahwa ia telah sampai di titik di mana luka bukan lagi aib. Tapi lencana dari pertempuran panjang yang berhasil ia menangkan sendiri. Dan bagi Bayu, di kamar petakannya yang sempit, ia tidur malam itu dengan dada yang tidak lagi sesak. Bukan karena hidupnya telah baik-baik saja, tapi karena akhirnya ia bisa menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki kembali. Kadang, cukup belajar dari kehilangan itu, dan menjadi orang yang lebih baik.